Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya sudah berkenan berkumpul di sini untuk kegiatan sharing knowledge. Ya, ini adalah salah satu tugas saya Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan 9 tahun 2025. Diklat ini diikuti dari tanggal 10 Oktober sampai 24 Oktober 2025. Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, tujuan mengetahui manajemen perencanaan pembangunan daerah agar kita dapat memahami, mengawal, dan memastikan pembangunan di daerah berjalan terarah, kemudian efisien, partisipatif, dan berkelanjutan. Ya. Nah, berikut beberapa pengertian umum. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan yang sudah dipilih dengan memperhitungkan sumber daya yang kita miliki. Kemudian, perencanaan pembangunan diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara, baik negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adapun manfaat perencanaan bagi pembangunan, yang pertama, sebagai pijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian, efisiensi dan efektif sumber daya. Yang ketiga, memaksimalkan hasil pembangunan. Yang keempat, akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai target pembangunan bukan hanya tugas kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah saja, tapi juga tugas peserta masyarakat juga turut berkontribusi untuk mencapai target pembangunan. Berikut adalah sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa untuk perencanaan itu ada dua dokumen yang harus disusun. Yang pertama dokumen perencanaan, yang kedua adalah dokumen penganggaran. Nah, dokumen perencanaan ini berdasarkan periodik atau waktu itu ada namanya dokumen perencanaan jangka panjang, yaitu RPJP untuk tingkat nasional dan RPJPD untuk tingkat daerah. Jangka panjang ini 20 tahun ya teman-teman. Kemudian ada dokumen perencanaan jangka menengah, itu pelaksanaannya 5 tahun. Ya, ada renstra kementerian atau lembaga, ada RPJMN nasional. RPJMN nasional ini berisi visi misi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Ya, penyusunan RPJMN nasional ini berpedoman pada RPJPN nasional. Kemudian untuk tingkat daerah ada namanya RPJM daerah. Ini berisi visi misi gubernur atau kepala daerah yang terpilih. RPJM ini dan berpedoman kepada RPJP daerah dan dari RPJM nasional. Ya, jadi saling berhubungan. Kemudian yang untuk dokumen perencanaan yang disusun tahunan itu ada Renja kementerian atau lembaga, kemudian RKP daerah, Renja, SKPD. Nah, yang kita kerjakan itu di Renja SKPD yang berisi program-program kesehatan. Ya, kita susun atau melaksanakan perencanaan setiap tahunnya ya. Nanti dijabarkan ada yang dikerjakan setiap bulan atau triwulan atau setahun sekali. Ya. Nah, kesimpulan yang tadi bahwa dokumen perencanaan itu bisa dibedakan berdasarkan periodik, yaitu jangka panjang itu 20 tahun, kemudian jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Kemudian yang menyusunnya itu ada tingkat nasional, tingkat daerah, dan perangkat daerah. Perangkat daerah ini contohnya bisa dinas kesehatan atau dinas pendidikan. Nah, berikut kerangka pikir RPJPN 2025-2045. Dasarnya, kita tetap menggunakan visi misi abadi Indonesia. Nah, ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visinya yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan misinya yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk RPJPN 2025-2045, karena 2045 itu tepat 100 tahun Indonesia merdeka, jadi ada 5 sasaran visi Indonesia 2025 sampai 2045. Kemudian ada 8 misi pembangunan, ada 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Nah, ini kan RPJPN nasional itu jangka waktunya adalah 20 tahun, tapi tetap dibagi menjadi
4 tahap, masing-masing tahap itu direncanakan, dikerjakan dalam kurun waktu 5 tahun. Ya, jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, ini tadi visi Indonesia Emas 2045, negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Berikut adalah misi dan arah tujuan pembangunan. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 8 misi di RPJPM 2025 sampai 2045. Nah, salah satunya adalah transformasi sosial, di mana di poin ini juga terdapat bagian kesehatan, yaitu investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta. Indikator capaian transformasi sosial dalam RPJPM nasional tahun 2025-2045. Tujuan pembangunannya kesehatan untuk semua. Nah, salah satunya adalah meningkatnya usia harapan hidup. Sasaran 2045 itu di usia 80 tahun yang sebelumnya 74,4. Kemudian kematian ibu diharapkan menurun, kemudian prevalensi stunting dan insidensi tuberkulosis juga menurun. Berikut highlight RPJMN 2025-2029. Salah satunya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini highlight RKP 2025. Untuk tema RKP 2025 itu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sebelumnya sudah disinggung bahwa perencanaan pembangunan daerah itu terbagi menjadi 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama, rencana pembangunan daerah ada RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kemudian rencana perangkat daerah ada Renstra dan Renja. Yang pelaksanaannya bisa dibedakan berdasarkan. Nah, berikut hierarki antar Renda dokumen perencanaan daerah. Ya, ada RPJPD, RPJMD, kemudian Renstra, kemudian RKPD, dan Renja daerah. Nah, jadi dari gambar ini menjelaskan bahwa pertama menyusun dokumen perencanaan daerah, setelah itu baru menyusun dokumen anggaran, yaitu salah satunya adalah rancangan APBD yang nanti akan disahkan menjadi APBD. Nah, berikut RPJPD Provinsi DKI Jakarta. Beberapa dasar hukum penyusunan RPJPD. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Imendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD. Kemudian ada juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Berikut arsitektur RPJPD 2025-2045. Ya, visinya Jakarta Kota Global 2045. Jakarta Kota Global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sama seperti RPJPM tadi, bahwa ada 8 misi, 17 transformasi dan sasaran pokok, dan ada 45 indikator utama pembangunan. Salah satunya transformasi sosial. Contoh indikator utamanya adalah prevalensi obesitas, prevalensi diabetes mellitus menurun. Ini contoh indikator di bagian kesehatan. Ini RPJMD 2025-2029. Pilih, nanti dibagi menjadi tahap. Ini RKPD. Dalam penyusunan RKPD ini bukan penyerapan aspirasi masyarakat, ya, dimana kita juga ikut hadir dalam musrembang ya teman-teman, tingkat kelurahan. Jadi aspirasi masyarakat ini bisa dilakukan di kegiatan pertama musrembang, kemudian reses PRD, dan usulan langsung masyarakat kepada. Berikut tema RKPD tahun 2026, transformasi Jakarta Kota Global, penguatan infrastruktur layanan dasar, dan fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah Emendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Di mana di sini dijelaskan bahwa penyelarasan dimaksud bermakna di samping RPJMD tahun 2025-2029 menjabarkan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung
secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 proyek hasil terbaik cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025 dan 2029 sampai 2029. Setelah yang sudah tersusun, kemudian akan dijabarkan menjadi angka daerah. Nah, ini dilaksanakan untuk tahun. Di dalamnya disusun program kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi, pagu indikatif, dan kelompok sasaran. Nah, untuk manajemen strategis itu menggunakan logic model dalam penyusunan dokumen perencanaan. Ya. Berikut model itu mulai dari apa saja yang kita miliki, kemudian aktivitasnya apa, kemudian dihasilkan output, kemudian outcomes dan impact. Pada perencanaan, kerangka logis ini dilaksanakan dari atas. Jadi kita harus menyusun tujuannya dulu. Kita susun dampak atau impact-nya dulu, kemudian tentukan outcome-nya, kemudian tentukan output-nya, baru kegiatan dan input-nya. Sedangkan pelaksanaan kerangka logis ini dimulai dari bawah, dari input dulu, baru nanti sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan, kesempatan kepada teman-teman. Mas, saya boleh nanya? Ya, silakan. Ibu aku, yang datang mau bertanya untuk yang logic model tadi, itu penerapannya kalau di puskesmas itu gimana ya berarti di bidang kesehatan? Terima kasih Ibu Sofa atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Contohnya adalah program penurunan campak, di mana campak itu adalah penyakit yang menular. Yang misalnya dari inputnya nih, input itu adalah sumber daya yang kita miliki. Yang pertama kita ada tenaga kesehatan. Contohnya adalah bidan yang biasa melaksanakan vaksinasi, yang kedua ada vaksinnya, kemudian ada media penyuluhan, ada alat kesehatan, gitu ya, dan ada dana yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan program tersebut. Kemudian yang kedua, activity, itu adalah aktivitas kita bisa dalam untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya penyakit campak dan bagaimana cara mencegahnya, kemudian melaksanakan vaksinasi baik di posyandu maupun di puskesmas. Kemudian outputnya nih, outputnya adalah hasil dari aktivitas yang dilakukan tadi, yaitu warga atau balita ini mendapatkan imunisasi. Kemudian outcome-nya yaitu outcome-nya misalnya penurunan campak ini atau penurunan kasus campak, ya. Kemudian impact-nya, dampaknya apa? Jadi atau keluarga kita jadi kira-kira contoh logic model tadi. Teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini. Kemudian maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.